Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 3 Mei 2023. Kita masih dalam suasana Paskah. Sekaligus hari ini merupakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, masing-masing orang biasanya punya idola, entah itu artis, olahragawan, tokoh agama, atau yang lain-lain. Idola itu biasanya sangat berkesan karena menawarkan suatu nilai yang membuat orang tergugah dan mencontoh atau meneladan cara hidupnya. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi, ya, tokoh dari India. Mahatma Gandhi begitu mendunia, idola banyak orang di dunia. Siapapun dia, ya, melintasi suku, agama, ras, dan sebagainya. Karena Mahatma Gandhi menilaikan nilai-nilai yang luhur, yaitu nilai-nilai kedamaian, nilai cinta kasih, dan nilai pengampunan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hari ini Yesus berkata kepada para murid, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Atas ajaran atau perkataan itu, memang tidak semua murid merasa terkesan, terutama Filipus, ya, yang menuntut untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Namun dengan demikian Filipus tetap mengagumi Yesus. Filipus tetap berpaling kepada Yesus dan menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus sendiri. Di satu sisi memang Filipus itu orang yang kritis, artinya tidak menerima begitu saja, tetapi dia ingin apa yang didengar, apa yang dilihat itu sungguh dapat dibuktikan, sungguh dapat dinyatakan kebenarannya. Oleh karena itu, pertama-tama dalam membangun relasi kita dengan Allah adalah sikap percaya dan mengimani sabda Tuhan. Ya. Bila kita percaya dan menjalani atau mengimani Kristus, maka kita juga akan berani melakukan kehendak Allah, kendati ada kegelisahan, ya, ketakutan atau kecemasan dalam hidup kita. Ya. Ketika kita mengimani, ya, kita percaya pada sabda Tuhan, maka sebetulnya otomatis kita juga akan melakukan kehendak Tuhan. Nah, mungkin kadarnya itu berbeda-beda dari tiap orang, ya. Ada yang ketika mendengarkan langsung begitu mendalam, menghayati, kemudian melakukannya juga dengan sepenuh hati, dengan rela, dengan sadar. Tetapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika mendengarkan sabda Tuhan, ya, tidak langsung berbuat apa yang dikehendaki Tuhan. Masih berpikir-pikir, masih menimbang-nimbang, bahkan mungkin dalam tanda petik masih terdapat keraguan-raguan. Tetapi toh akhirnya karena bantuan Roh Kudus, biasanya orang-orang yang sudah menerima sabda Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Sabda-sabda Tuhan itu adalah sabda yang kekal, sabda abadi. Maka sabda-sabda itu akan terus melekat di dalam kehidupan kita manusia. Maka dari itu kita diharapkan menanggapi sabda-sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, para rasul dan Filipus dan juga Yakobus yang kita rayakan hari ini menjadi titik balik dalam hidup beriman kita untuk semakin percaya, kendati ada keraguan bahwa Allah menyediakan kebahagiaan kekal setelah persiapan kita di dunia ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kebahagiaan kekal yang akan kita terima ketika kita selesai, ya, menjalani kehidupan kita atau persiapan kita di dunia ini. Maka seperti Filipus dan Yakobus, walaupun dalam perjuangannya membangun kehidupan beriman,
kebersatuan dengan Kristus itu mengalami pasang surut, tetapi mereka sebagai rasul diberi rahmat yang berlimpah-limpah oleh Tuhan, ya, supaya mereka semakin percaya dan mereka semakin membangkitkan iman kepercayaan itu di dalam kerasulannya. Nah, dalam kerasulan Filipus dan Yakobus kita merasakan bagaimana gereja dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari abad ke abad terus berkembang luar biasa pesat. Kendati ada banyak tantangan yang kita hadapi dan tantangan itu tidak mudah. Semakin dibabat, semakin merambat. Tuhan memberkati. Hati